Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Pada saat hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sekalipun kita beribadah secara online, namun kita tetap percaya, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan dan memujinya. Untuk itu, kita angkat satu pujian yang berkata, Bapakku datang. Tuhan, tolong berkati dia, terkait dengan kesehatan,
Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, pada saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mendengarkan sedikit sebuah lagu berkata, firman kita bagi kakiku. Salam teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam ibadah online ini kita belajar firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam satu topik yang menarik, yaitu tentang penguasaan diri. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu berdoa supaya di dalam perenungan firman Tuhan ini kita betul-betul diberkati dan kita menjadi orang yang bukan hanya tahu tetapi juga bisa mengendalikan diri kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami akan belajar akan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bertolak dari firman Tuhan, walaupun ini disampaikan di dalam bentuk topik, tetapi kita akan membaca beberapa firman Tuhan yang penting terkait dengan penguasaan diri. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dijelaskan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah di dalam pernyataan ini, konteks ketika Amsal ini dituliskan secara khusus yang kita baca tadi, itu adalah pada zaman di mana ketika seseorang menguasai sebuah kota atau dapat merebut kota, maka orang itu akan dikatakan sebagai orang yang sangat luar biasa. Nah, tetapi Alkitab di sini sungguh menyatakan yang sebaliknya. Nah, hikmat Allah menyatakan yang sebaliknya, bahwa meskipun orang tersebut dapat menguasai kota atau suatu tempat tertentu dan dikatakan luar biasa oleh orang lain, tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa. Justru sesuatu yang sangat luar biasa itu adalah ketika seseorang dapat mengendalikan dirinya sendiri. Jadi meskipun orang tersebut dapat merebut kota dan menguasai berbagai macam hal, namun tidak bisa menguasai dirinya, maka Alkitab dengan tegas bahwa orang tersebut bukanlah seseorang yang sangat luar biasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap orang, ya termasuk teman-teman atau kakak,
Nah, ingin mengendalikan atau mengontrol sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu orang ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan kita ingin supaya semuanya itu dapat terkendalikan sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi apakah ini bisa? Nah, ini tidak akan bisa kalau dari diri kita sendiri tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Nah, jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu kita ketahui juga bahwa penguasaan diri bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, ya. Tetapi ini merupakan sebuah proses pendewasaan diri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, salah satu ciri orang dikatakan dewasa yaitu ketika orang tersebut dapat menguasai dirinya sendiri dari berbagai macam hal. Nah, ada beberapa aspek penting tentang penguasaan diri yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini adalah menguasai lidah. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara umum manusia itu suka berbicara, dan secara statistik kurang lebih setengah dari kehidupan manusia itu dipakai untuk berbicara. Dan Rasul Yakobus menyatakan bahwa siapa yang tidak bersalah di dalam perkataannya, orang tersebut adalah orang yang sempurna. Nah, jadi untuk menjadi sempurna, jadi orang tersebut harus tidak bersalah di dalam perkataannya. Nah, perlu bagi kita untuk mengendalikan perkataan kita, dan melalui hal itu kita dapat mengendalikan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biasa yang sering kita lihat bahwa teman-teman remaja itu banyak sekali yang bermain game, entah itu Mobile Legends atau Free Fire, dan kakak mendengar bahwa ada banyak di antara teman-teman remaja yang sering mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Nah, artinya dengan kita belajar menguasai lidah kita dan juga melaluinya tubuh kita juga dapat dikuasai atau dikendalikan dengan baik. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus harus perhatikan bahwa jika bermain game melalui handphone, baik itu Free Fire atau Mobile Legends, sudah seharusnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor. Karena jika demikian, maka teman-teman dapat dikategorikan sebagai orang yang belum bisa menguasai diri dan belum bisa dikatakan dewasa secara rohani walaupun umur masih muda, dan juga sangat mungkin tidak layak untuk dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan sudah seharusnya dapat menguasai diri dan menguasai lidahnya untuk tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor. Kalau teman-teman suka memperkatakan perkataan yang kotor, nah bagaimana teman-teman bisa menjadi berkat melalui perkataan? Melalui perkataan saja tidak bisa. Bagaimana melalui sikap hidup teman-teman? Jadi teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus perlu untuk menguasai lidah teman-teman. Nah, kenapa kita perlu menguasai lidah kita? Karena apa? Yang kedua adalah karena lidah itu dapat menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Apa yang kita bangun? Nah, secara khusus kakak mau sampaikan ini lebih kepada relasi atau hubungan kita. Baik itu hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Kalau kita tidak bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik kepada sesama kita, maka hal ini akan menghancurkan hubungan kita dengan teman kita yang sebelumnya baik menjadi tidak baik, yang sebelumnya saling mengasihi dan pada akhirnya akan bertengkar satu dengan yang lain dan berpisah, saling membenci. Kalau sudah seperti ini, secara otomatis juga bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga akan hancur dari hari ke seharinya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan untuk hal ini. Nah, yang ketiga perlunya untuk menguasai
diri, yaitu dengan menguasai lidah kita, adalah karena lidah menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, jadi apa yang keluar dari mulut kita itu merupakan sebuah cermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Makanya melalui perkataan kita orang bisa menilai apakah kita itu orang baik atau tidak, apakah kita itu anak-anak Tuhan atau tidak. Nah, apakah kita orang Kristen atau tidak? Nah, orang dapat mengetahuinya. Apakah kita murid Kristus yang sejati atau tidak? Orang itu dapat mengetahuinya dari setiap mulut kita. Apakah mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk? Nah, jadi seperti yang diumpamakan oleh Rasul Yakobus di dalam suratnya, ada dua perumpamaan penting yang disampaikan mengenai penguasaan lidah ini, yaitu tentang kekang pada mulut kuda dan juga pengemudi dari sebuah kapal. Kedua perumpamaan ini sebenarnya merujuk kepada perkataan kita ini dapat menentukan ke arah mana kita membawa hidup kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi aspek yang pertama yang kita dapat pelajari di sini adalah tentang penguasaan lidah. Nah, aspek yang kedua itu adalah penguasaan tubuh. Penguasaan diri ini perlu diperhatikan dengan baik juga. Tubuh ini perlu dikuasai. Apa saja yang termasuk dalam hal ini? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menguasai tubuh berarti juga meliputi bagaimana kita mengatur pola makan kita, bagaimana kita juga melakukan pekerjaan kita, dan juga pola hidup sehari-hari kita. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya kalau kita ketahui nafsu makan, ya, seks, kemudian emosi, sebenarnya itu merupakan sesuatu hal yang baik. Tetapi ini juga bisa menjadi tidak baik kalau tidak ada pengendalian di dalamnya. Artinya ketika misalnya nafsu makan, nah hal ini dilakukan secara berlebihan, maka hasilnya akan tidak baik. Karena kalau kita makan, itu harus makan secukupnya, ya. Berhenti sebelum kita kenyang. Nah, kalau tidak ada penguasaan diri, lihat semua makan makanan yang enak, terus kita makan semua, pada akhirnya itu bisa muntah karena terlalu berlebihan. Nah, seperti halnya emosi. Emosi itu perlu ketika kita sedang marah kepada orang lain karena mungkin kesalahan dari orang lain, itu perlu. Tetapi kalau marah kita secara berlebihan, ini akan membuat sebuah pertengkaran dan ini akan membuat kita dengan teman kita bisa saling membenci satu dengan yang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya sudah seharusnya kita mengendalikan tubuh kita dengan melakukannya untuk kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Apabila kamu makan, apabila kamu minum, atau apabila kamu melakukan segala sesuatu hal, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Aspek yang ketiga dalam penguasaan diri, ini adalah penguasaan terhadap semua sumber daya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah penguasaan terhadap waktu. Bagaimana kita mengontrol waktu kita. Mulai pagi sampai malam, ya, mulai bangun tidur dan juga belajar, bahkan membantu orang tua dan lain sebagainya, perlu semuanya itu diatur atau dikendalikan dengan baik. Karena kalau tidak, maka hal ini juga akan mengakibatkan sebuah kekacauan di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah kontrol terhadap energi, penguasaan diri terhadap energi yang ada di dalam diri kita. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Karena ketika kita menggunakan energi kita secara berlebihan untuk melakukan semua pekerjaan, atau misalnya terlalu lama bergelut dengan handphone, maka hal ini akan membuat diri kita semakin lelah dan akan membuat kita semakin stres
bahkan kita akan kehilangan kestabilan di dalam tubuh kita. Yang ada adalah kemarahan, kemudian sikap yang tidak mau peduli dengan orang lain oleh karena keadaan kita yang sudah lemah. Nah, berikutnya adalah pengendalian diri atau penguasaan diri terhadap uang. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita remaja, nah, kita masih memiliki memiliki banyak sekali keinginan untuk membeli ini, membeli itu, dan ketika kita memiliki uang yang banyak, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka hal itu akan menjadi sebuah pemborosan dalam diri kita, dan itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan uang kita secukupnya untuk hal-hal tertentu, hal-hal yang penting, secara khusus seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, jadi dari ketiga aspek ini, bagaimana kita bisa melakukannya atau mengendalikan diri kita, baik itu lidah, tubuh, maupun sumber daya yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui untuk menutup khotbah pada kesempatan kali ini, yaitu di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20, di sana dijelaskan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi perlu adanya kesadaran bahwa Kristus Yesus sudah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita secara manusia tidak mampu, namun ketika kita mengandalkan Yesus di dalam diri kita dan memohon Kristus untuk menguatkan diri kita, maka pengendalian diri itu akan dapat kita lakukan dengan baik dan dengan sempurna. Oleh karena apa? Oleh karena pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah selama ini teman-teman sudah bisa mengendalikan diri teman-teman dengan baik atau belum? Nah, jika belum, mari kita mulai sekarang memperhatikan ketiga aspek penting ini dan juga memperhatikan bahwa kita tidak hidup sendiri, melainkan Kristus hidup dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mengendalikan diri. Kalau kita mengandalkan Kristus dalam diri kita, sudah tentu kita akan bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Jadi ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami semua. Biarlah kami dapat belajar dengan baik tentang arti bagaimana mengendalikan diri kami melalui 3 aspek penting, yaitu mengendalikan lidah kami, tubuh kami, dan segala sumber daya yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah seluruh hidup kami sepenuhnya kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami tidak bisa mengendalikan diri kami dengan melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga firman Tuhan tadi bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita. Tiba saatnya kita akan menyanyikan pujian berkata, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti